Legenda Dewa Bintang. Chapter 211. Perang Manusia Hewan. Setelah mendapatkan arahan untuk maju dari Jenderal Mao Zan, para komandan pasukan kemudian langsung mengarahkan pasukan mereka masing-masing untuk segera bergerak maju. Kekhawatiran nampak mulai terlihat di wajah para pasukan. Mereka semua merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi jika mereka malah kalah dalam peperangan tersebut. Namun mereka saat ini hanya bisa percaya kepada strategi yang telah disusun oleh Jenderal Mao Zin, seorang jenderal yang baru saja diangkat dan langsung mendapatkan kepercayaan untuk membuat strategi. Entah mereka harus yakin dan percaya kepada sang jenderal baru tahu tidak, tapi untuk saat ini hanya mengikuti strategi tersebut yang bisa mereka lakukan. Dalam hitungan detik peperangan antara dua ras manusia hewan akhirnya pecah. Suara dentingan senjata yang beradu, suara jeritan yang mengiris hati, serta bau darah yang sangat menyengat mulai menyebar kemana-mana dan korban-korban mulai berjatuhan. Kekuatan ras manusia serigala tentunya jauh di atas ras manusia kucing, meskipun ras manusia serigala hanya mengerahkan setengah pasukannya yang hanya berjumlah 2.500 tapi kekuatan mereka tidak ubahnya seperti mengerahkan seluruh pasukan. Setengah jam telah berlalu, korban yang berjatuhan menjadi semakin banyak terutama di ras manusia kucing. Kekhawatiran mulai nampak terukir jelas di raut wajah Ratu Mao Jianying dan Jenderal Mao Zan. Jenderal Mao Zan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mao Zin yang masih terlihat tenang dan santai. "Adik Zin, korban di pihak kita semakin banyak, apa yang harus dilakukan sekarang?" tanya Jenderal Mao Zan. "Perintahkan mereka mundur sekarang, tapi ingat tetap menyerang agar mereka tidak curiga," jawab Xiao Lang santai. Jenderal Mao Zan kemudian menghubungi para komandan pasukan agar mereka memerintahkan pasukannya masing-masing untuk segera bergerak mundur sambil terus melancarkan serangan kepada pihak musuh. Dengan sigap para komandan pasukan langsung memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk mundur secara perlahan dan terus melakukan serangan kepada pasukan ras manusia serigala. "Hahaha, ternyata mereka ketakutan. Jangan berhenti sebelum menghabisi mereka semua," teriak Raja Langguan. Mendengar teriakan dari raja mereka, pasukan ras manusia serigala menjadi semakin bersemangat dan menjadi semakin membabi buta. Mereka terus bergerak maju dan terus membantai pasukan ras manusia kucing yang mencoba untuk mundur. "Bagus, mereka masuk ke jebakan kita," ujar Jenderal Mao Zan senang. Di medan perang, para pasukan ras manusia serigala terus saja bergerak maju mengejar pasukan ras manusia kucing. Namun setelah 10 menit berlalu tiba-tiba saja keanehan terjadi pada pasukan ras manusia serigala. Mereka semua nampak menjadi semakin ganas dan terus saja menyerang apapun yang ada di sekitar mereka. Tidak peduli entah itu sesama ras mereka sendiri ataupun ras manusia kucing, semuanya mereka bantai dengan sangat ganas. "Pasukan mundur," ujar para komandan pasukan ras manusia kucing. Para pasukan ras manusia kucing kemudian bergegas mundur dan meninggalkan medan perang. Mereka semua nampak sangat kaget melihat keganasan yang dilakukan oleh ras manusia serigala, di mana mereka menjadi benar-benar beringas dan membantai sesama mereka sendiri. "Ini benar-benar mengerikan. Ternyata Jenderal Mao Zin benar-benar tidak berbohong dengan strategi yang Lah katakan," ucap salah satu komandan pasukan. "Cepat menjauh dari sini dan segera sembuhkan yang terluka," ujar Komandan Mao Tung. Raja Langguan dan ketiga jenderal serta para pasukan yang tersisa merasa sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi dengan pasukan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Apa ini? Kenapa mereka malah saling menyerang?" tanya Raja Langguan marah. "Maaf Yang Mulia, kami juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di sana," jawab Jenderal Lang Manchu.
Apa jangan-jangan itu karena ilusi atau semacamnya? Tanya Jenderal Lang Posin. Entahlah, tapi di sana sama sekali tidak ada apa-apa, baik itu mantra formasi atau apapun yang bisa mengacaukan pikiran pasukan kita, jawab Jenderal Lang Tao. Tunggu, aku baru menyadari satu hal, siapa yang berada di samping Jenderal Mao Zan itu? Tanya Raja Lang Guan. Kami juga tidak mengetahuinya yang mulia, sepertinya pria itu baru saja muncul, sebab saat kita bernegosiasi tadi aku sama sekali tidak melihatnya dimanapun, jawab Jenderal Lang Manchu. Apa jangan-jangan semua ini perbuatannya? Gumam Raja Lang Guan. Ratu Mao Jianying dan Jenderal Mao Zan terlihat sangat kagum dan juga merasa ngeri di saat yang bersamaan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana jika seandainya formasi ilusi tersebut mengenai mereka, dan yang pastinya mereka juga sangat bersyukur karena Xiao Lang berada di pihak mereka. Jenderal perintahkan para pasukan menyerang musuh yang terjebak ilusi itu, ucap Mao Jianying. Baik yang mulia, jawab Jenderal Mao Zan. Setelah itu Jenderal Mao Zan langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang para musuh yang sedang terjebak formasi ilusi dengan menggunakan serangan jarak jauh, agar mereka tidak terkena imbas dari formasi ilusi tersebut. Setelah mendapatkan perintah para pasukan ras manusia kucing langsung melakukan serangan dengan instruksi dari para komandan pasukan. Berbagai macam jenis serangan mereka lakukan, baik itu dengan panah ataupun dengan serangan energi mereka. Swoosh, boom, boom. Ledakan-ledakan yang sangat keras terjadi di pasukan para ras manusia serigala yang sedang terkena formasi ilusi. Hanya dalam sekejap serangan yang dilakukan oleh para ras manusia kucing berhasil menghabisi seluruh pasukan ras manusia serigala yang sedang terjebak formasi ilusi. Tidak mungkin, setengah pasukanku habis hanya dengan begitu saja, ucap Raja Lang Guan tidak percaya. Sialan. Temukan siapa yang melakukan hal ini, dan seret dia ke hadapanku, lanjutnya marah. Pasukanku, habisi mereka semua sekarang, ujar Raja Lang Guan. Setengah pasukan yang tersisa kemudian langsung bergerak maju dan langsung dipimpin oleh Raja Lang Guan serta ketiga jenderal. Ratu Mao Jianying juga melakukan hal yang sama, dia kemudian langsung memerintahkan para pasukan untuk langsung bergerak maju. Akan tetapi perintah tersebut dengan cepat dibantah oleh Xiao Lang. Dia mengatakan bahwa pasukan mereka tidak akan sanggup untuk menghadapi pasukan ras manusia serigala yang tersisa. Lagi pula pasukan mereka saat ini sedang memulihkan diri. Adik Xin, apa yang kau katakan? Apa kau mau kita diam saja dan membiarkan mereka menyerang kita? Tanya Jenderal Mao Zan kebingungan. Mao Zin, atau Xiao Lang sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut. Xiao Lang hanya berjalan ke depan dengan santai sambil mengeluarkan Dragon Spear hitam dari cincin penyimpanannya. Swoosh! Aura yang sangat besar meledak dari tubuh Xiao Lang, bersamaan dengan itu sebuah armor berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba muncul dan menutupi tubuh Xiao Lang. Hal itu tentunya membuat Ratu Mao Jianying dan Jenderal Mao Zan serta seluruh pasukan ras manusia kucing merasa seperti sedang melihat sosok seorang dewa perang yang sedang membantu mereka. Sudah saatnya aku beraksi, ucap Xiao Lang santai. Chapter 212. Kelinci Percobaan. Raja Lang Guan serta seluruh pasukannya juga ikut terkejut dengan ledakan aura yang sangat besar yang menerpa tubuh mereka. Lalu mereka semua juga merasa begitu penasaran dengan sosok pria berzirah biru di hadapan mereka. Siapa sebenarnya dia? Kenapa aku langsung merasakan takut hanya dengan melihat sosoknya? Batin Raja Lang Guan. Meskipun ada sedikit keraguan dan rasa takut di hatinya,
Namun Raja Langguan tetap memimpin seluruh pasukannya untuk terus maju dan menyerang ras manusia kucing. Dia tidak peduli dengan siapapun yang berada di hadapan mereka saat ini, sebab mau sekuat apapun pria itu dengan jumlah yang begitu banyak tentunya mereka bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Lagi pula, pasukan yang dipimpinannya saat ini adalah pasukan elit dari ras manusia serigala, jadi kekuatan mereka tentu berkali-kali lipat dari kekuatan pasukan biasa. "Jangan takut, dia hanya sendirian," ujar Jenderal Lang Manchu. Xiao Lang hanya tersenyum kecil mendengar apa yang diucapkan oleh Jenderal Lang Manchu. Ia kemudian menggenggam Dragon Spear hitam dengan erat dan setelah itu langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pasukan ras manusia serigala. Dengan kecepatan yang luar biasa Xiao Lang menerobos barisan pasukan tersebut sambil terus mengayunkan tombaknya ke arah para musuh. Ledakan-ledakan kerar terus menggema saat serangan Xiao Lang menghantam para pasukan ras manusia serigala. Dalam sekejap sudah ratusan pasukan ras manusia serigala yang berhasil dibantai oleh Xiao Lang, berada di tengah-tengah lautan musuh yang begitu banyak membuat Xiao Lang menjadi sangat bersemangat. Ia kembali bisa merasakan perasaan yang telah lama tidak ia rasakan saat sedang bertarung. "Hahaha, akhirnya, aku merasakan perasaan ini lagi," ucap Xiao Lang sambil terus melakukan serangan kepada pasukan ras manusia serigala. Xiao Lang kemudian melompat dan terbang ke atas. Setelah cukup tinggi ia kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya dan langsung melemparkannya ke arah para pasukan musuh. Swas! Boom! Ledakan yang sangat besar terjadi saat ratusan tombak cahaya Xiao Lang menghantam para pasukan ras manusia serigala. Sekali lagi Xiao Lang begitu mudahnya membantai para ras manusia serigala, bahkan kali ini hanya dengan satu serangan saja. Ini, siapa sebenarnya adik Xin ini? Apakah dia benar-benar hanya manusia biasa ataukah dewa yang sedang menyamar, ucap Jenderal Mao Zhan. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah satu komandan. "Tunggu aba-aba dariku. Untuk saat ini sebaiknya kita jangan mengganggu Jenderal Xin bertarung," jawab Jenderal Mao Zhan. Tidak hanya pasukan ras manusia kucing saja yang merasa kebingungan dan sangat heran dengan kekuatan Xiao Lang, bahkan Raja Langguan dan seluruh pasukannya juga merasakan hal yang sama. Pasalnya hanya dengan seorang diri dia bisa menghabisi ratusan musuh dalam hitungan menit. "Aku harus menghabisi para pasukan ini dengan cepat," ucap Xiao Lang. Sekali lagi Xiao Lang melayang lebih tinggi. Setelah merasa cukup ia kemudian berhenti dan langsung menyimpan Dragon Spear hitam di dalam cincin penyimpanannya. Sambil terus menghindari serangan yang diarahkan oleh para pasukan ras manusia serigala kepadanya, Xiao Lang mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari kedua telapak tangannya kemudian tercipta sebuah bola cahaya yang kemudian membentuk sebuah bunga teratai. Bunga teratai yang ada di antara kedua telapak tangan Xiao Lang kemudian menjadi semakin membesar. Dari bunga teratai tersebut terpancar aura kekuatan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, bahkan aura dari bunga teratai tersebut sampai membuat semua pasukan musuh bergidik ketakutan. "Gawat! Cepat gunakan mantra formasi untuk menahan serangan itu," ujar Raja Langguan. Ketiga jenderal dan para pasukan kemudian menggabungkan energi kekuatan mereka untuk menciptakan formasi pelindung untuk menahan serangan Xiao Lang. Dalam sekejap, di atas pasukan ras manusia serigala tercipta sebuah kubah cahaya yang berukuran sangat besar dan juga sangat tebal. Perisai yang membentuk kubah tersebut benar-benar menutupi mereka dari segala arah. Xiao Lang kemudian menghubungi Jenderal Mao Zhan dan memintanya untuk menarik seluruh pasukan untuk menjauh dan masuk ke dalam formasi yang telah ia ciptakan sebelumnya. Sebab Xiao Lang mengatakan bahwa dia tidak tahu sebesar apa efek dari jurusnya ini, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurus tersebut.
Dengan sigap Jenderal Mao Zhan memerintahkan seluruh pasukan untuk segera mundur dan masuk ke formasi. Tanpa banyak bicara dan banyak bertanya, seluruh pasukan langsung mengikuti perintah yang diberikan oleh Jenderal Mao Zhan. Mereka sudah masuk ke formasi. Kalau begitu saatnya kalian menjadi kelinci percobaan untuk jurusku ini, ucap Xiao Lang kemudian melemparkan teratai cahaya yang berukuran sangat besar tersebut kepada pasukan ras manusia serigala. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat luar biasa besar terjadi saat jurus teratai Xiao Lang bertabrakan dengan formasi pertahanan yang diciptakan oleh seluruh pasukan ras manusia serigala. Efek dari ledakan tersebut benar-benar besar, bahkan formasi tingkat tinggi yang diciptakan oleh Xiao Lang sendiri sampai menjadi retak. Ini benar-benar gila, ujar Jenderal Mao Zhan. Beberapa saat kemudian setelah debu-debu yang berterbangan akibat ledakan besar tersebut menghilang, di tempat ras manusia serigala sebelumnya berada terdapat sebuah kawah yang sangat besar dan sangat dalam. Selain itu di tempat tersebut juga tidak menyisakan apa-apa, bahkan setetes darah pun tidak terlihat di dalam ataupun di sekitar kawah besar tersebut. Mereka semua musnah hanya dengan satu serangan. Apakah aku sedang bermimpi? Ucap Ratu Mao Jianying. Tidak, Yang Mulia, yang Anda lihat saat ini adalah kebenarannya. Adik Xin sepertinya memang bukanlah seorang manusia biasa, jawab Jenderal Mao Zhan. Xiao Lang menghela nafas lega setelah melepaskan jurus barunya tersebut. La juga sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kekuatan dari jurusnya itu sangatlah mengerikan. Bahkan ledakan energinya saja sempat membuat formasi yang ia ciptakan sendiri menjadi retak, padahal formasi tersebut adalah formasi tingkat tinggi. Hah? Lain kali aku akan mencoba untuk mengontrol kekuatan dari jurus ini, gumam Xiao Lang kemudian perlahan turun menghampiri pasukan ras manusia kucing yang sedang berada di dalam formasi pelindung. Ekspresi wajah pasukan ras manusia kucing sama sekali tidak bisa diartikan, yang jelas dalam hatinya mereka bertanya-tanya tentang identitas Xiao Lang yang sebenarnya. Selain itu mereka jelas merasakan ketakutan, kagum, penasaran dan hormat dengan sosok Xiao Lang di saat yang bersamaan. Musuh sudah berhasil dikalahkan. Swas. Belum sempat Xiao Lang menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja dia merasakan aura yang sangat luar biasa besar menerpa tubuhnya. Dengan segera Xiao Lang mengalihkan pandangannya untuk mencari tahu dari mana asal sumber aura tersebut. Tidak mungkin, ucap Xiao Lang kaget. Chapter 213. Leluhur ras manusia serigala. Xiao Lang dan para ras manusia kucing yang ada di sana sangat terkejut ketika melihat sosok seekor serigala yang sangat besar berada di hadapan mereka. Tidak hanya berukuran besar saja, bahkan serigala tersebut memiliki 3 kepala serta aura yang sangat mengerikan. Namun bukan hanya itu saja yang membuat Xiao Lang terkejut, sebab Raja Langguan serta ketiga jenderalnya terlihat baik-baik saja, bahkan mereka berempat sama sekali tidak terluka sedikitpun. Siapa serigala berkepala 3 itu? Tanya Xiao Lang. Dia adalah leluhur bangsa ras manusia serigala, Lang Chenggong, jawab Jenderal Mao Zhan. Leluhur bangsa serigala? Sepertinya dia bukan lawan yang mudah sebab kultivasinya berada di tahap tugat, batin Xiao Lang. Meskipun lawannya memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat dari dirinya, tapi hal itu tidak membuat Xiao Lang gentar sedikitpun. Baginya selain Immortal God maka tidak akan ada yang bisa membuatnya merasa khawatir. Serigala berkepala 3 yang merupakan leluhur dari ras manusia serigala memiliki ukuran yang sangat besar, tinggi tubuhnya mencapai 10 meter lebih dan tubuhnya benar-benar sangat besar, selain itu kekuatannya juga benar-benar luar biasa. Swas.
Xiao Lang kembali melepaskan auranya, bersamaan dengan itulah juga kembali mengenakan Dragon Armor dan mengeluarkan Dragon Spear. Setelah itu Xiao Lang menghela nafas panjang dan kemudian langsung. Di sisi lain, leluhur Lang Chenggong yang melihat Xiao Lang sudah melesat ke arahnya kemudian melakukan tindakan yang sama. Dengan tubuh yang begitu besar dia sama sekali tidak kelihatan kesulitan untuk bergerak dengan cepat, bahkan kecepatannya bisa dikatakan menyamai kecepatan Xiao Lang yang masih belum menggunakan kecepatan maksimalnya. BOOMMMMM. Ledakan dahsyat terjadi dan membuat tanah menjadi bergetar ketika Dragon Spear milik Xiao Lang bertabrakan dengan cakar leluhur Lang Chenggong. Bersamaan dengan ledakan tersebut, ledakan air yang sangat besar juga terjadi dan menindas semua orang yang ada di sana. Salah satu kepala leluhur Lang Chenggong tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan api kepada Xiao Lang. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dihindari oleh Xiao Lang dengan sangat mudah. Xiao Lang melesat terbang ke langit sambil terus melesatkan serangan telapak cahaya ke arah leluhur Lang Chenggong. Kepala leluhur Lang Chenggong yang sebelah kiri kemudian membuka mulutnya, lalu dari mulutnya ia melemparkan bola-bola cahaya berwarna hitam yang berukuran cukup besar. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan terus bersahut-sahutan saat serangan telapak cahaya Xiao Lang berbenturan dengan serangan bola kegelapan milik tetua Lang Chenggong. Ternyata dia juga menguasai elemen kegelapan, gumam Xiao Lang. Leluhur Lang Chenggong menghilang dari pandangan dan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Lang, lalu kemudian mengangkat cakarnya dan berniat untuk menyerang Xiao Lang dari belakang. Akan tetapi Xiao Lang telah berhasil membaca gerakan leluhur Lang Chenggong sehingga dengan sigap Xiao Lang mengalihkan badannya dan menahan cakar leluhur Lang Chenggong dengan Dragon Spear. Namun leluhur Lang Chenggong tidak kehabisan akal. Kepalanya yang berada di tengah kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, lalu dari mulutnya keluar kilatan petir yang sangat besar dan berhasil menghantam tubuh Xiao Lang sehingga membuatnya terlempar ke tanah. Duar! Ledakan yang cukup keras terjadi saat Xiao Lang jatuh ke tanah dengan keras, akan tetapi dengan segera Xiao Lang langsung bangkit kembali dan melesat kembali ke langit. Sebab serangan tersebut tidak terlalu berefek kepadanya, sebab serangan tersebut masih belum mampu menembus pertahanan dari Dragon Armor. Jadi sejauh ini dia menguasai 3 elemen, sungguh serigala yang sangat spesial, gumam Xiao Lang. Sambil terus melesat ke langit, Xiao Lang juga menciptakan ratusan tombak cahaya dan melemparkannya ke arah leluhur Lang Chenggong. Leluhur Lang Chenggong juga melakukan hal yang sama, sambil terus menghindari tombak-tombak cahaya yang mengarah padanya, ia juga melesatkan bola kegelapan kepada Xiao Lang. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan dahsyat kembali menggema di atas langit akibat benturan dari 2 elemen yang sangat kuat. Raja Langguan dan ketiga jenderalnya serta Ratu Mao Jianying dan semua pasukan ras manusia kucing hanya bisa terdiam kaku saat menyaksikan pertarungan luar biasa yang terjadi antara Xiao Lang dan leluhur Lang Chenggong. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut bisa percaya bahwa Xiao Lang atau Jenderal Mao Zin mampu bertarung dan seimbang dengan leluhur ras manusia serigala. Bahkan dia sama sekali tidak terlihat kesulitan menghadapi leluhur Lang Chenggong. Pada akhirnya hanya ada beberapa pertanyaan yang membekas di benak mereka semua, khususnya pertanyaan tentang siapa sebenarnya Xiao Lang ini. Lalu sekuat apa dia sebenarnya? Di atas langit, pertarungan sengit antara Xiao Lang dan leluhur Lang Chenggong masih terus berlanjut. Pertarungan tersebut benar-benar pertarungan yang sangat luar biasa yang pernah disaksikan oleh para pasukan ras manusia kucing dan Raja Langguan beserta ketiga jenderalnya, karena selain sangat cepat keduanya juga sangat kuat. Mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut sama sekali tidak bisa melihat arah pergerakan Xiao Lang dan leluhur Lang Chenggong.
yang bisa mereka lihat hanyalah percikan api akibat benturan serangan keduanya atau kilatan cahaya dari gerakan mereka. BBOOMMMMM. Ledakan keras kembali menggema di langit. Xiao Lang dan leluhur Lang Cheng Gong terlihat sama-sama terlempar beberapa meter ke belakang akibat benturan serangan mereka sendiri. Hahaha, kau hebat anak muda, tidak aku sangka kau bisa mengimbangi setengah kekuatanku, ucap leluhur Lang Cheng Gong. Tapi semua itu tidak akan bertahan lama, sebab aku akan menghabisimu saat ini juga, lanjutnya. Tubuh serigala leluhur Lang Cheng Gong kemudian memancarkan aura berwarna merah gelap, bulu-bulu yang ada di tubuhnya terlihat seperti berdiri dan ukuran tubuhnya juga bertambah menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, tidak hanya sekedar tubuh saja bahkan kepalanya juga bertambah lagi. Kepala serigala leluhur Lang Cheng Gong yang semula hanya berjumlah 3 kepala sekarang malah bertambah menjadi 5 kepala. Yang mana di masing-masing kepala menguasai elemen yang berbeda-beda. Pertambahan jumlah kepala tersebut tentunya juga mempengaruhi pertumbuhan kekuatannya yang menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Hahaha, sudah sangat lama aku tidak menampakkan wujudku yang sesungguhnya, jadi kau harus merasa bangga karena aku hanya akan menunjukkan wujud ini kepada lawan yang aku anggap kuat, ucap leluhur Lang Cheng Gong. Hah? Kalau kau bicara tentang kekuatan, aku juga masih belum menggunakan kekuatan penuhku, dan berbicara masalah ukuran, aku rasa aku tidak akan kalah darimu, jawab Xiao Lang. Chapter 214. Duel antar leluhur. Xiao Lang kemudian melesat terbang semakin tinggi sampai menembus awan, setelah itu Xiao Lang langsung melepaskan segel kekuatan semesta. Dalam sekejap tiba-tiba saja langit diterangi oleh cahaya berwarna biru yang sangat terang, tidak hanya itu saja bahkan tanah tiba-tiba menjadi bergetar hebat seakan-akan merespon dengan kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Lang. Leluhur ras manusia serigala, Lang Cheng Gong tiba-tiba saja merasakan getaran hebat di tubuhnya, padahal jelas-jelas saat ini dia bagaikan dewa dunia ras manusia hewan. Tapi Lang Cheng Gong masih bisa merasakan ketakutan dalam hatinya sampai membuat tubuhnya bergetar ketika merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Lang. Apakah ini adalah kekuatan adik Xin yang sebenarnya, ucap Jenderal Mao Shan. Jenderal, apa formasi ini akan mampu menahan kekuatan dahsyat ini? Tanya Ratu Mao Jianying. Entahlah yang mulia, tapi semoga saja formasi yang diciptakan oleh adik Xin mampu menahan kekuatan ini, jawab Jenderal Mao Shan. GGRROOAARRR. Raungan yang sangat keras terdengar di langit sehingga membuat semua orang kaget dan langsung mengalihkan pandangannya ke langit. Mereka semua kembali kaget saat melihat cahaya biru yang sangat terang yang berasal dari balik awan. Selain itu secara samar-samar mereka semua bisa melihat seperti sosok ular yang sangat besar, namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa sosok yang mereka lihat itu adalah ular ataukah yang lainnya. Apa itu? Tanya Jenderal Mao Shan gemetaran saatlah melihat kepala naga perlahan keluar dari awan. Tidak hanya Jenderal Mao Shan saja, bahkan semua pasukan ras manusia kucing dan Raja Langguan beserta ketiga jenderalnya juga merasakan ketakutan yang teramat sangat saat mereka melihat sosok seekor naga yang sedang keluar dari balik awan. Bahkan leluhur Lang Cheng Gong sendiri juga merasakan tubuhnya semakin gemetaran saatlah melihat sosok naga besar tersebut. Itu adalah dewa agung leluhur para naga dan sekaligus dewa bagi para ras manusia hewan, ucap Ratu Mao Jianying. Apa? Yang Mula Ratu, bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu? Tanya Jenderal Mao Shan. Dalam buku kuno yang selalu aku baca, ada seekor naga yang berwarna biru yang memancarkan aura yang sangat agung. Dengan kekuatannya yang luar biasa dia menciptakan perdamaian bagi seluruh ras manusia hewan yang ada di dunia ini.
bahkan para dewa dunia manusia sekalipun sangat menghormatinya, dan naga yang kita lihat saat ini sama persis dengan gambar naga yang ada di dalam buku kuno itu, jawab Mao Jianying menjelaskan. Itu artinya, adik Xin adalah seorang dewa yang memimpin dunia manusia hewan ini, ucap Jenderal Mao Zhan. Itu benar Jenderal, dan betapa bodohnya aku yang pernah berpikir untuk menjadikannya sebagai suami. Selain itu kita juga sudah bersikap tidak hormat padanya dengan memenjarakannya, jawab Mao Jianying. Di langit, Xiao Lang yang telah berubah menjadi seekor naga menatap leluhur Lang Chenggong dengan tatapan tajam. Lah bisa melihat dengan jelas bahwa saat ini leluhur Lang Chenggong sedang gemetaran karena ketakutan. Ada apa Lang Chenggong? Bukankah sebelumnya kau sangat sombong? Tanya Xiao Lang. Hahaha, aku memang sedikit takut padamu tapi bukan berarti aku akan menyerah begitu saja. Aku mengetahui bahwa kekuatanmu masih belum mencapai puncak, jadi aku yakin bahwa aku bisa mengalahkanmu, Dewa Agung. Ujar leluhur Lang Chenggong. Masing-masing kepala leluhur Lang Chenggong kemudian membuka mulutnya dengan lebar. Di mulut mereka yang terbuka masing-masing tercipta bola cahaya yang mengandung 5 kekuatan elemen, yaitu api, kegelapan, petir, angin dan terakhir air yang mengandung racun. Leluhur Lang Chenggong kemudian menembakkan kelima bola cahaya yang sudah mengandung kekuatan elemen tersebut ke arah Xiao Lang. Setelah lepar dari mulut Lang Chenggong, kelima bola tersebut kemudian menyatu dan membentuk satu bola cahaya yang sangat besar. Xiao Lang hanya bisa menggelengkan sedikit kepalanya. Ia kemudian menghembuskan nafas apinya ke arah bola cahaya yang mengandung 5 kekuatan elemen milik leluhur Lang Chenggong. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat luar biasa besar terjadi saat dua kekuatan tersebut bertabrakan. Ledakan itu kembali membuat getaran yang sangat hebat di tanah, bahkan formasi ciptaan Xiao Lang kembali mengalami keretakan yang cukup parah. Setelah efek ledakan tersebut berhenti, Lang Chenggong yang merupakan leluhur ras manusia serigala dan Xiao Lang yang mempunyai wujud dari leluhur bangsa naga, kemudian langsung melesat maju dan saling menyerang. Pertarungan mereka berdua benar-benar dahsyat, bahkan pertarungan mereka sampai mengguncang seluruh wilayah kekuasaan ras manusia kucing. Namun tentunya tidak hanya itu saja, bahkan pertarungan mereka berdua sampai mengguncang wilayah kekuasaan ras lainnya, sehingga membuat mereka semua merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Leluhur Lang Chenggong kembali melakukan serangan yang sama kepada Xiao Lang, hanya saja kali ini dia tidak menyatukan kelima bola cahaya yang Lah ciptakan, melainkan langsung menembakkan mereka satu persatu. Sementara itu Xiao Lang juga terus menghembuskan napas api birunya untuk menahan serangan dari leluhur Lang Chenggong. Selain itu Xiao Lang juga menciptakan dua bola yang mengandung kekuatan elemen cahaya dan kegelapan di kedua tangannya. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan keras terus menggema di langit saat kekuatan kedua leluhur tersebut bertabrakan. Namun kekuatan keduanya masih nampak berimbang dan masih belum menunjukkan siapa yang akan menjadi pemenang dari pertarungan dahsyat tersebut. Leluhur Lang Chenggong sudah merasa sangat senang karena dia menganggap bahwa kekuatannya bisa mengimbangi kekuatan dari Dewa Agung leluhur bangsa naga. Bahkan Lang Chenggong juga beranggapan bahwa dia bisa memenangkan pertarungan tersebut jika dia terus menyerang Xiao Lang dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi satu hal yang tidak diketahui oleh Lang Chenggong adalah, Xiao Lang memiliki begitu banyak keahlian di tangannya. Dan sejak tadi dia hanya menggunakan 3 kekuatan saja, yaitu api biru naga azure, elemen cahaya dan elemen kegelapan, bahkan kekuatan semesta masih belum dia gunakan sedikitpun. Hahaha, ternyata kekuatan Dewa Agung leluhur bangsa naga hanya seperti ini saja, ucap Lang Chenggong sombong. Lang Chenggong, akan aku pastikan kau akan membayar kesombonganmu itu.
Ujar Xiao Lang marah. Swoosh. Aura yang sangat besar meledak dari tubuh naga Xiao Lang. Di sekeliling tubuh Xiao Lang kemudian muncul bola-bola cahaya berukuran cukup besar. Di setiap bola cahaya tersebut mengandung masing-masing kelautan yang dikuasai oleh Xiao Lang, yaitu kekuatan semesta, kekuatan jiwa, kekuatan elemen cahaya, kekuatan elemen kegelapan dan kekuatan api naga Azure. Tidak hanya itu saja, di hadapan Xiao Lang kemudian tercipta sebuah bunga teratai yang sangat besar. Dari bunga teratai tersebut terpancar aura yang benar-benar luar biasa. Ini, kekuatan apa ini? Ucap Lang Cheng Gong gemetaran. Chapter 215. Kematian leluhur ras manusia serigala. Setelah energi yang terkumpul dalam bunga teratai yang diciptakan oleh Xiao Lang menjadi cukup besar, kelima bola energi yang mengelilingi tubuh naga Xiao Lang kemudian melesat dengan sendirinya menuju ke arah Lang Cheng Gong. Lang Cheng Gong nampak sangat kelabakan, ia kemudian menyerang kelima bola energi yang sedang mengarah kepadanya dengan menggunakan kekuatan elemen yang La kuasai. BBOOMMMMM. Ledakan besar terjadi lagi saat dua kekuatan besar tersebut bertabrakan. Lang Cheng Gong nampak menghela nafas lega karena La berpikir bahwa serangannya berhasil menahan dan menghancurkan serangan yang dilakukan oleh Xiao Lang. Akan tetapi apa yang dipikirkan oleh Lang Cheng Gong sama sekali tidak benar, sebab bola energi yang tercipta dari kekuatan Xiao Lang masih tetap utuh dan terus melesat ke arahnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, ujar Lang Cheng Gong kaget. Lang Cheng Gong kemudian menciptakan perisai energi untuk menahan serangan tersebut sebab Lang Cheng Gong menyadari bahwa dia tidak akan sempat menghindari serangan tersebut. Boom! Ledakan keras kembali menggema saat bola-bola energi yang diciptakan oleh Xiao Lang menghantam perisai Lang Cheng Gong. Meskipun berhasil di tanah tapi perisai tersebut jelas terlihat mulai retak secara perlahan-lahan. Terimalah akibat dari kesombonganmu. Ucap Xiao Lang kemudian melepaskan bunga teratai besar yang penuh dengan energi yang sangat luar biasa. Tidak, Dewa Agung, aku mohon ampuni nyawaku. Aku salah, aku benar-benar mengakui kesalahanku. Tolong ampuni nyawaku Dewa Agung. Teriak Lang Cheng Gong memohon pengampunan. Akan tetapi semuanya sudah terlambat, karena untuk saat ini bahkan jika Lang Cheng Gong berlutut atau bersujud sekalipun, serangan tersebut benar-benar tidak akan pernah bisa lagi dihentikan. BBOOMMMMM. Ledakan dahsyat kembali terjadi saat serangan teratai jiwa milik Xiao Lang menghantam perisai pelindung Lang Cheng Gong yang telah retak. Ledakan dahsyat tersebut mengguncang tanah sekali lagi dan bersamaan dengan itu ledakan energi yang sangat besar juga terjadi bahkan sampai membuat formasi pelindung yang melindungi pasukan ras manusia kucing menjadi hancur. Setelah ledakan berakhir dan asap yang muncul akibat ledakan menghilang, di atas langit hanya tersisa Xiao Lang yang masih dalam wujud naga yang menandakan bahwa La telah memenangkan pertarungan dan berhasil memusnahkan leluhur ras manusia serigala. Xiao Lang kemudian turun secara perlahan dan mendekat ke arah Raja Langguan bersama ketiga jenderalnya. Mereka berempat nampak benar-benar merasakan rasa takut yang luar biasa sampai membuat tubuh mereka tidak mau berhenti untuk bergetar. Langguan, aku akan mengampuni nyawamu asal kau mau berjanji satu hal padaku. Aku ingin kau untuk tidak mengganggu ras manusia kucing lagi. Jika tidak maka aku akan langsung datang ke kerajaanmu dan akan meratakan kerajaanmu dengan tanah, ucap Xiao Lang mengacam. Baik Dewa Agung, hamba berjanji, hamba tidak akan pernah mengganggu ras manusia kucing lagi, jawab Langguan gemetaran. Bagus, ingatlah untuk memegang teguh janjimu, jika tidak maka kau akan tahu akibatnya, ujar Xiao Lang. Sekarang kalian berempat ikut aku menemui Ratu Ras Manusia Kucing, ajak Xiao Lang.
Raja Langguan tidak berani menolak permintaan Xiao Lang. Mereka berlima kemudian menghampiri Ratu Mao Jianying dan seluruh pasukan ras manusia kucing. "Hormat kami yang mulia Dewa Agung," ucap Ratu Mao Jianying dan seluruh pasukan ras manusia kucing memberikan hormat. "Ratu Mao Jianying, mereka berempat aku serahkan kepadamu. Tapi jika bisa maka maafkanlah mereka sebab mereka juga telah berjanji untuk tidak mengganggu ras manusia kucing lagi," kata Xiao Lang. "Jika itu keinginan yang mulia, maka hamba akan menurutinya," jawab Mao Jianying. "Baiklah, mulai sekarang kerajaan kalian aku nyatakan bersatu. Meskipun wilayah kekuasaan kalian berbeda tapi jika ada di antara kerajaan kalian yang mendapatkan masalah maka yang lainnya harus membantu," kata Xiao Lang tegas. "Baik yang mulia," jawab mereka semua serentak. Dengan kematian Lang Chenggong maka perang antara ras manusia serigala dan ras manusia kucing akhirnya selesai. Bahkan dengan perintah dari Xiao Lang kedua, "Jangan sungkan begitu. Lagi pula kedatanganku kali ini untuk menanyakan sesuatu pada kalian," ujar Xiao Lang. "Silahkan yang mulia," ucap Ratu Mao Jianying. "Kenapa aku tidak bisa membuka gerbang dimensi di dunia kalian ini?" tanya Xiao Lang. "Begini yang mulia, alasan kenapa yang mulia tidak bisa membuka gerbang dimensi di dunia ini adalah karena aturan ruang dan waktu yang melarang dan menyegel gerbang dimensi. Hal ini terjadi karena untuk mencegah agar manusia tidak datang ke dunia ini," jawab salah satu petinggi. "Kalau begitu artinya aku tidak bisa keluar dari dunia ini?" tanya Xiao Lang. "Tentu bisa yang mulia. Untuk keluar dari dunia ini hanya bisa menggunakan gerbang dimensi penghubung yang ada di setiap kerajaan. Hanya saja untuk menggunakannya yang mulia harus memiliki batu suci," jawab petinggi istana. Xiao Lang terdiam sejenak mendengar jawaban dari petinggi istana tersebut. Jika yang dikatakan oleh petinggi istana itu memang benar, itu artinya dia bisa pergi dari dunia manusia hewan ini. Hanya saja Xiao Lang masih belum mengerti dan masih belum mengetahui apa itu batu suci. "Apa batu suci ini sama dengan kristal suci?" gumam Xiao Lang. Bersambung. Chapter 216. Meninggalkan dunia manusia hewan.